Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel Venus Aquatics. Nah, di sini aku udah bareng Bang Niko dari Venus Aquatic dan Handi dari dari Aquamed. Nah, jadi aku tadi udah ngobrol-ngobrol bentar bareng Bang Handi juga. Bang Handi sebagai apa? Sehari-harinya kesibukannya? Saya sebagai dokter hewan. Oh, dokter hewan. Dokter hewan spesialis ikan. Spesialis ikan ya. Biasanya ikan yang di ini apa? Saya sih 90% pasien saya sih ikan koi. Oh, berarti lebih sering ikan koi ya? Iya, ikan koi. Biasanya kalau dari yang hasil observasi atau pengalaman paling sering itu ikan koi masalahnya apa? Sebenarnya hampir semua ikan masalahnya sih sama sih. Antara air atau enggak pas masuk ikan baru. Kalau masuk ikan baru terus jadi outbreak penyakit. Biasanya itu aja sih kedua itu. Kayak penyakit white spot gitu? Iya, white spot. White spot juga. Nah, white spot kan juga termasuk penyakit yang dibawa ikan baru biasanya. Oh, ikan baru. Nah, Ikan koi. Kenapa lebih ke mungkin cenderung ikan koi? Kenapa nggak mungkin arwana atau mungkin ikan-ikan lain mungkin ya? emang seneng aja sih. Lebih Seneng ikan koi ya. Oh. Kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Ada lagi yang lebih bagus, ada yang lagi yang lebih bagus gitu. Iya sih emang ini Iya. ya. Benar-benar. Kalau Bang Niko juga suka ikan koi? Saya malah sukanya cana. Oh, sukanya cana. Karena atau itu preferensi orang kan. Iya, Kita kan benar-benar. kalau koi makannya mahal. Oke. Itu biasa golongan atas banget gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan adu domba ya antara cana dan koi. Nah, guys. Nah, di sini kita lebih ke bicarain mungkin ini kelihatannya kayak banyak orang ya gampang lah gitu kayak masalah sakit, tapi kenyataannya justru ini jadi salah satu problem banyak malah orang nggak tahu itu kayak terutama kalau sakit kadang mungkin ada yang ujuk-ujuk bikin mati, tapi kadang-kadang ada yang pelan-pelan Iya, tiba-tiba iya, itu. Kalau koi juga pernah kayak pelan-pelan Sama ya. Sama. Kalau istilahnya sudden death ya, itu pernah juga. Sudden death ada juga, ada yang matinya pelan-pelan. Jadi misalkan paling sering kasusnya gini, tiba-tiba dapat laporan nih dari klien ikan sakit gitu kan, ikan sakit. Biasa saya tanya kronologinya gimana. 1 bulan terakhir ada masuk ikan baru nggak? Oh iya ada 2 minggu yang lalu. Tapi sakitnya baru hari ini. Oh. Jadi itu ada proses yang selama 2 minggu sampai muncul gejala. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Nah, faktor-faktor ikan koi terutama ya, itu bisa sakit. Beberapa faktornya apa aja? Satu yang jelas kan pasti parameter air. Parameter air. Ya, kalau misalkan dia filternya nggak ideal, atau nggak ngasih makannya terlalu banyak, apa udah lama nggak dibersihin filternya, nggak di-maintain, itu lama-lama parameter airnya pasti jadi drop, jadi jelek. Itu ikan sakit. Terus yang kedua, masuk ikan baru tanpa karantina, atau karantinanya kurang bagus, kurang baik lah prosedurnya. Akhirnya ikan baru bawa penyakit, akhirnya mencemari lah kolam kita, ikan-ikannya sehat. Nah, kalau boleh tahu nih hal-hal bodoh apa yang bisa mungkin dilakukan sama mungkin pemula gitu ya, yang tiba-tiba itu bikin mungkin koinya sakit. Mungkin salah satunya kalau di koi mungkin ya kayak, kok bukan koi, koki kayak, lucu nih ngasih makan, dikasih makan terus sampai mungkin mati gitu. Kalau koi apa itu biasanya? Paling pertama kita lihat dulu sih gejala sakitnya itu apa. Oh, oke. Apa dia merah-merah, apa insangnya putih-putih, apa lemes. Nah itu kita lihat dulu gejala, kita observasi apa cuman baru nggak mau makan, apa diem aja. Jadi gejala ikan sakit kan banyak banget. Kita lihat dulu nih gejalanya gimana. Terus kita cek yang bisa dilakuin yang di rumah itu oleh penghobi, cek parameter air. Oh, oke. Jadi paling nggak, nyata airnya yang jelek, kita bisa ada tindakan selanjutnya. Kayak gitu, paling cuman itu aja sih. Nah tadi kan sempat di-mention parameter air gitu ya. Nah kalau soal parameter air salah satunya adalah suhu ya. Betul. Nah suhu itu setahu aku mungkin masih pemula juga. Nah itu suhu koi itu cenderung dingin atau sebenarnya agak hangat juga nggak apa-apa? Sebenarnya range-nya hidup koi itu suhunya lebar. Lebar. Ya. Dia bisa di bawah 20 derajat, belasan derajat dia bisa sampai mendekati 30 juga oke. Nah, cuman kan kalau ikan koi khususnya di bawah 25, 20 gitu atau udah sampai belasan derajat, metabolismenya melambat. Terus dia sistem imunnya juga melemah.
Sama juga kalau misalkan dia udah mendekati 30 apa 30 lebih, hal yang sebaliknya juga terjadi. Iya, Misalkan dia bakteri patogen lebih suka suhu yang hangat. Jadi nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Jadi agak cari yang tengah-tengah ideal. ya. Oke. Kalau Cana gimana? Mungkin terkhusus yang lagi ramai Auranti mungkin ya. Oh gitu. Kalau Auranti ini saya bukan dari kedokteran tapi saya pengalaman sehari-hari juga. Jadi Auranti itu banyak yang ngetop ini masalah tadi dibilang yang kebodohan ya. Banyak mikir Auranti itu kayak cupang gitu. Jadi Cana itu kayak cupang, jadi ditaruh di toples, taruh begitu aja dan berharap ikannya hidup gitu. Padahal ya Cana sih dia bisa bertahan di situasi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau listrik mati nggak masalah, tapi dia ya kalau kita bisa kasih filtrasi yang baik atau kasih gelembungan yang baik, ya dia pasti jauh lebih sehat. Gitu. Itu kebodohannya sih kalau menurut saya gitu. Ibaratnya tuh kata orang dia tidur di atas kardus bisa, tapi kalau dikasih king coil, kasih ranjang yang bagus ya lebih sehat, lebih mantap. Kayak gitu. Itu ikan Cana lah. Bayang nggak? Benar. Jadi banyak orang yang kayak gitu lah, dia pengen ikannya sehat tapi malah lebih sadis lagi, bukan cuma ditaruh di toples, taruh di tempat makan, kotak makan itu Tupperware. Tupperware makan, dia berharap ikannya sehat gitu, ikannya bagus, padahal di situ kan satu panas, sedangkan ikan Auranti itu perlu dingin, terus itu sirkulasi kan nggak kemana-mana, airnya juga apalagi diombyok lagi, aduh udah pasti banyak masalah lah. Kalau bisa ya ikan Cana, apalagi ya ikan Cana India nih kalau yang saya ngomongin, kita juga harus tahu di daerah asalnya itu dia iklimnya seperti apa sih, kita pelajarin juga. Kalau misalnya kan kita lihat nih, oh Cana Maru kalau baru datang dikasih heater, karena apa? Dia habitat asalnya itu dari Danau Sentarum yang tepat di garis Khatulistiwa. Tropis. Sangat panas. Saya ke Danau Sentarum tuh, panas banget. Saya udah berapa kali ke Danau Sentarum. Tapi dia pikir, semua Cana sama nih. Ikan Cana Barca atau Cana Auranti dikasih heater, mati. Spesiesnya beda berarti. Soalnya apa? Tadi saya bilang dia tuh asal dari pegunungan, dan kan India aja itu kan bukan negara tropis, dia negara subtropis. Di atas Khatulistiwa kan suhunya agak dingin. Kayak gitu sih. Jadi harus kita kenal asalnya gimana, baru treatmentnya gitu. Jadi ya gitulah. Nah, sekarang balik lagi ke koi nih. Jadi sebenarnya aku juga pelihara koi. Nah, dan di kolamnya itu apa ya? Banyak lumut juga. Nah, itu sebenarnya pengaruh nggak lumut di kayak apa? Pinggiran kolam gitu ya? Itu pengaruh sama kesehatan? Nggak masalah sih. Nggak Sebenarnya lumut itu tanda-tanda kalau di air kita itu udah ada nitrat. Artinya apa kalau ada nitrat itu artinya proses nitrifikasi udah berjalan, artinya bakteri kita udah tumbuh. Jadi amonia udah diolah jadi nitrit jadi nitrat. Artinya mal ekosistemnya udah berjalan. Malah berjalan. Asal jangan sampai ya berlebihan. Artinya kalau misalkan lumutnya pertumbuhannya sampai berambut sampai kayak gitu, artinya kadar nitrat udah terlalu tinggi. Berarti ada juga yang harus dilakukan. Sebenarnya berbagai tanda di air itu, misalkan lumutnya panjang, apa itu bisa jadi indikasi, indikator parameter air kita bagus atau enggak sih, atau agak kuning atau berbusa. Nah itu yang sebagai kita penghobi kita sebaiknya lebih aware, lebih ngeh. Nah terus salah satu faktor juga, aku nggak tahu ini apakah pengaruh di sakit atau enggak, tapi mungkin ikan secara umum kan kalau tadi mungkin sempat di-mention juga, semakin besar tempat dia hidup itu kan semakin sejahtera lah gitu bilangnya, sehat juga. Kalau di koi semakin besar pengaruh di apa itu? Otomatis ya. Satu, kalau semakin kita kolamnya gede, dia punya space untuk grow lebih besar. Ya kan. Yang kedua, semakin kita kolamnya proporsionalnya lebar, dalam, tinggi, ya kan. Itu air itu parameter airnya semakin stabil. Kenapa kalau kolam koi biasa rata-rata idealnya dalamnya 1,5. Karena kalau di bawah itu cenderung parameter air kurang bisa stabil. Suhu bisa berubah-berubah. Atau misalkan kalau kena air hujan, tiba-tiba pH airnya banyak yang berubah. Sedangkan kalau kita punya kolam yang besar, dalam, cenderung parameter airnya lebih stabil. Jadi ikan lebih nyaman. Iya sih. Makanya banyak yang tadi lebih dalam itu ya. Nah, terus salah satu daya tarik ikan koi itu kan
ngelihatnya enak ya, bisa apa istilahnya gerak-gerak gitu, aktif Iya. gitu. Nah, cuman mungkin ada nggak sih momen di mana mungkin ikan koi kayak diem pasif dan apakah itu jadi tanda ikan koinya Betul. Makanya ini yang tadi saya bilang, makanya penghobi harus lebih aware. Misalkan Oke. kita biasa kasih makan, ada satu yang nggak mau makan, itu udah tanda. Atau dia berenangnya aneh, itu udah ada juga aneh. Itu atau habis makan dilepeh, itu iya. jadi banyak sebenarnya ikan itu banyak punya nunjukin Case-nya, perilaku. ya, perilaku, Iya, ya. banyak perilaku yang sebenarnya kita kadang-kadang nggak ngeh. Oh, enggak. Mungkin saya tambahin dikit, kalau kita punya anak kan dia lagi sakit Oh, iya. bisa ngomong. Nah. Ikan sebenarnya dia juga kasih tanda. Jadi kalau Iya. pengalaman saya itu gak ada ikan mati mendadak tuh gak ada. Sebelum mati dia udah kasih tahu, dia ada kasih tanda-tanda dan pertanda. Tapi kadang kita yang Nggak nggak sadar, ngerti iya. bahasanya. Oh. Kadang kan kita kalau kita ngerti bahasanya, kita oh lu kayak gini Artinya apa? artinya apa gitu iya. kan. Oh kalau kayak gini berarti ini yang masalah pencernaannya. Kalau kayak gini yang masalah apanya kan, filtrasinya atau apa Iya, gitu. benar. Kadang bahasanya dia udah coba menyampaikan, Oke. tapi kita nggak ngeh gitu. Nah, iya Gitu benar. sih. Lebih peka lah ya hari kita. Jadi nggak ada itu istilahnya mati mendadak itu nggak ada. Ya, Pasti gimana? dia udah kasih tanda, Hmm. kita tapi Nggak nangkep. gagal nangkep gitu. Oh, Makanya kalau ada apa-apa, makanya kita kan ada forum, ada apa, coba Iya, tanya, pasti banyak yang sharing. Nah itu juga yang bikin komunitas itu hidup gitu, karena ada iya. saling bantu apa segala macam. Dan saya ngalamin sih ikan hias itu Iya. benar-benar mempersatukan Indonesia lah. Ya lebih jadinya nanti kalau ada sesuatu di ikan lebih aware dan lebih peka ya. Iya. Sama doi aja peka, masa sama ikan nggak peka? Iya, kayak cari Iya. cari ini apa? Cari cowok itu yang suka ikan itu Iya. biasanya romantis. Karena ikannya diperhatiin. Iya, perhatiin. Apalagi kamu kan. Iya. Tapi ya siap-siap gitu kalau budget makannya terbatas. Biaya piara ikan ya Lumayan. bagi dua lah. Nah, tadi sempat tanda-tanda nih. Nah, mungkin kalau case terburuknya yang bikin khususnya ikan koi ya, ikan koi bisa mati itu apa? Mungkin satu atau dua penyebab yang paling besar gitu. Paling sering ya itu salah satunya parameter air. Parameter ya. Balik Jadi lagi tadi ya. udah pede misalkan punya kolamnya proper, filternya proper, kasih makan Ngawur. banyak, ya. Oh. terus udah lama nggak di maintain karena ngerasanya aman-aman doang, aman. Tapi nggak dicek gitu ya. Tahu nyata udah lama nggak dibersihin. Oh. Akhirnya itu kan bikin senyawa-senyawa beracun tuh numpuk di air kita. Iya benar. Nah itu sih, sama yang kedua ya itu masukin ikan baru. Jadi apalagi penghobi baru seneng beli dari seller A, seller B, nah itu Iya. campur-campur. Nah kalau salah satu ikan itu ada yang bawa penyakit, akhirnya Belum nular gitu-gitu ya. Nah tadi misalkan oke udah apa kena mungkin penyakitnya gitu. Nah sekarang cara untuk nyembuhinnya biasanya gimana? nah ini sih sebenarnya memang harus satu tadi itu owner itu aware gejalanya Oke. apa. Sebenarnya kita punya gambar, oh arahnya ke sini penyakitnya. Nah tapi juga kan owner punya keterbatasan nih. Nah, Cuma bisa tahu sampai mana. Iya. Nah, makanya di situ peran saya masuk. Saya lakukan oke. pemeriksaan lebih lanjut. Karena misalkan saya ambil sampel, saya cek secara mikroskopik, bisa misalkan sampai kita ambil sampel, kita PCR, itu bisa ikan di PCR kayak COVID gitu ya, bisa sampai juga. PCR ya. Intinya dicek dulu. Kita cek secara lebih detail. Jadi benar-benar tahu masalahnya apa dan tindakannya yang sesuai dengan diagnosanya. Jadi nggak asal obat ini. Jadi nggak bisa ya guys ya. Jadi dari DM gitu ya, Bang, ini gimana nih? Nggak bisa, harus dicek dulu. Oh iya. Apalagi Sedikit tambahin, benar. banyak orang itu yang dia pikir penyakitnya ini, jadi dia asal-asal aja kasih obat itu, jadi Iya. segala macam. Padahal kalau dokter hewan ya dia bisa tahu ya Iya, secara kita cek dulu. penyakitnya apa, ya itu yang dikasih biar tepat sasaran. Banyak Iya, benar. orang ikan sakitnya sakit kepala tapi dikasih sakit obat perut. Itu yang bikin malah ikan mati. Iya benar-benar. Salah sasaran obat. Salah saran ya. Jadi nggak match gitu antara penyakitnya apa, ininya apa gitu. Sekarang udah ada teknologinya. Nah itu Iya. nanti konsultasinya. Nah itu dia benar. Kalau ini obat atau mungkin yang spesifiknya itu biasanya pakai apa aja? Kalau obat, nah ini misalkan contohnya, kalau misalkan ikan baru itu paling rawan tuh bawa parasit. Parasit itu bisa saya kelompokin secara umum jadi 3. Ada kutu-kutuan, cacing-cacingan, sama protozoa.
Kalau kutu-kutuan, misalkan kayak kutu jarum, kutu kura-kura, ya kan Lernea sama Argulus, itu obatnya adalah kita punya juga produknya Aquaguard namanya. Atau bisa juga pakai produk lainnya. Nah, kalau untuk yang cacing sama protozoa, ini kebetulan kita juga punya produk baru namanya FMG Mix. Ini campuran dari formalin sama malasid green. Ini memang obat khusus parasit dan sebenarnya untuk jamur. Jadi jamur ya? bisa juga untuk digunakan untuk parasit dan jamur. Dan ini bisa untuk semua ikan ya, nggak cuma koi Bisa ya? untuk semua ikan. Kalau takarannya sendiri berapa banyak biasanya? Kita biasa takarannya per ton atau per 1000 liter. Oh, per 1000 Nah, liter. ini dosisnya 20 mili per 1000 liter air. Kayak gitu. Ntar Berarti tinggal skala dicampurin besar. aja. Perlu dilarutin di air? Sebaiknya gitu. Jadi segala macam obat yang bakal kita campurin ke Ikan. tank atau ke kolam, sebaiknya kita larutin dulu di wadah tertentu, terus baru kita masukin ke dalam kolam atau tank. Tujuannya apa? Supaya nggak terjadi yang namanya hotspot. Apa tuh hotspot? Begitu kita masukin obat ke tank atau ke kolam, obat itu kan nggak langsung larut. Jadi ada satu bagian di mana kita masukin obat itu pekat di bagian itu. Iya. Begitu ikan itu lewat ke daerah hotspot, ikan itu celeng, teler. Iya. Makanya Jadi kenapa kalau bisa kita selarut-larutnya. merata ya. Merata. Jangan overdosis juga kali Ya, ya. itu overdosis juga. Banyak orang gitu, ibaratnya kalau kita kan tahu, misalnya dikasih resep sama dokter nih, dokternya udah bener kasih resepnya, misalnya kamu minum Panadol satu butir ya tablet. sehari, tapi dimakannya 20 sekaligus kan meninggal. Jadi Iya. ya sama ini juga. Ya, jadi selain dosisnya tepat, kita cara pemberiannya juga ada yang tepatnya kayak gimana sebaiknya. Mungkin dari hotspot Nah, tadi. kalau ini apa ini? Kalau orang nggak tahu dikira air putih. Nah, kalau ini obat bius ikan. Jadi emang paling banyak dipakai di penghobi koi sama arwana sih, yang setahu saya. Nah, jadi kalau di orang koi bisa dipakai buat orang yang inilah ikan-ikan yang banyak treatment kosmetik. Itu kosmetik. Iya. Jadi kalau arwana kan suka dipotong insang atau iya, drop eye, itu kan pakai obat bius. Atau juga kalau di koi untuk foto, sekedar untuk foto aja kita kasih bius. Kenapa? Karena ikannya biasa nggak bisa tenang. Sedangkan untuk foto ikan koi supaya posisinya bagus, dia ikannya harus tenang. Iya sih benar. Nah, atau untuk transportasi supaya ikannya nggak banyak lompat-lompat di dalam plastik, itu juga kita bisa. Jadi kegunaan bius ini banyak. Saya packing juga selalu pakai bius. Pakai bius. Jadi itu tips kalau banyak orang yang packing mati, itu karena mungkin ikannya stres di Stres, jalan apa. betul. Gitu. Kalau saya pas packing ikan, hampir semua ikan ya, itu saya bius. Tapi ya ada kadarnya ini harus dipelajarin. Jadi di bius agar ikannya Tenang. tidur, tenang, udah sampai. Gitu. Ya, Jadi benar. Kadar stresnya lebih rendah. kadar stres, lebih sedikit kematian. Gitu. Oke. Nah ini maksudnya untuk ininya tuh apakah dia memang tidur atau kayak mungkin tenang lebih pasif atau seberapa? Jadi gini, kita di Aquamed ada produk namanya Aquados. Nah ini di sini juga ada dosisnya. Oke. Jadi dosis untuk menenangkan doang, dosis untuk menidurkan, sampai dosis untuk mematikan. Oh, matikan aja. Apa tujuannya? Kadang-kadang ikan tuh sakitnya udah sampai nggak ketolong, udah parah karena kita kasihan daripada kesiksa. Kadang kita perlu juga tindakan itu. Nah, kita juga tulis kenapa dosis yang sampai mematikan untuk menghindari supaya orang yang beli ini jangan sampai nyentuh dosis ini. Gitu. Mungkin dikiranya bukan kayak jadi sampai mati. Mungkin dikira mereka semakin banyak tidurnya semakin lama Padahal enggak. Jadi kita tulis juga di sini dosis yang bikin dia mati jangan sampai melebihi batas sekian. Gitu. Nah, kalau yang ini? Nah, ini produk kita flagship Aquamed. Ini produknya namanya Aqua Plus. Jadi obat ini obat luka. Luka. Dia obat luka. Jadi kan ikan itu kita nggak bisa kontrol ya pergerakannya gimana di akuarium atau di kolam kita. Kadang-kadang dia luka, nabrak atau karena dia gesek-gesek. Itu sering bikin luka. Kalau Cana baru datang tuh kan pakai Borok-borok. pesawat ekonomi kan, dia ombyok gitu, di tengah jalan kan suka ada KDRT gitu. Gitu, jadi ada yang bonyok-bonyok, lebam-lebam. Nah ini bisa kita obatinnya pakai aqua plus ini. Ini untuk semua ikan gitu ya? Untuk semua ikan. Dan bisa juga untuk semua, sebenarnya bukan ikan aja sih. Banyak juga yang pakai untuk kura-kura air. Kura-kura. Karena ini produk ini kita satu-satunya di Indonesia yang baru bikin produk ini. Lucunya apa dia? Dia ini bentuknya serbuk. Tapi kalau kita udah nempel di badan ikan dan kena air, dia berubah jadi gel.
dan dia nempel di badan ikannya. Oke. Sedangkan selama ini obat luka itu belum ada yang begitu. Biasa kan kita campurin di airnya. Iya, di airnya. Ya, Ini kayak berarti kayak dia Ya. makanya disebutannya nama lainnya tuh fish bandage. fish apa? Bandage. Bandage. Oh, oke. Bandage. Makanya namanya juga Aqua Plus. Apa plus? Oh, Mirip ya. kayak produk sebelah. Iya, benar. Aqua Plus, Saya sering sih pakai buat ikan cana saya, soalnya ikan cana kalau datang kan banyak luka-luka sedikit-sedikit Iya. tuh. Kadang kalau saya cuma kasih obat antibiotik di air, Iya. kadang itu lambat buat dia sembuhnya. Terus juga saya pernah dulu sebelum kenal Aqua Plus ini, saya coba pakai apa namanya betadine. Ikan saya angkat, lukanya saya betadinin. Tapi kan betadin bagus sih, bagus. Tapi saya harus tiup-tiup segala macam biar meresap. Sekalinya Masuk di dimasukin air udah hilang. bubar. Larut. Itu buyar. Jadinya nggak efektif buang-buang Iya, benar. obat doang. Iya. Terus apalagi betadinnya kemana-mana, kemakan, keminum, kena mata, bukannya Iya. sembuh malah meninggal. Oh, Jadi iya. tapi Aqua Plus ini dia nempel, sakitnya apa ya Di itu situ. aja Iya. yang ditanganinnya. Jadi ikan luka merah dalam 1 hari tuh, kayak ini yang saya di pameran nih, kan ikan PO saya masukin ke akuarium, banyak tuh yang merah-merah dikit. Hari pertama langsung saya obatin, kasih Aqua Plus. Hari kedua pameran udah putih semua. Itu masih ada ikannya, nanti dikasih lihat. Hari kedua udah putih semua. Jadi putih itu tandanya apa? Artinya udah kering ada gitu. pertumbuhan antara kering atau udah tumbuh jaringan baru yang nutupin Tumbuh jaringan luka. baru. Jadi mempercepat dia. Dan nggak tumbuh jamur. Kadang kalau masalahnya kalau luka, Iya, kebuka, kalau kagak ditutup, mau dikasih obat sekeras apapun, masih aja tumbuh jamurnya. Nggak tahu ikannya mati, jamurnya tumbuh. Gitu. Iya sih, Itu yang iya. penyakitnya sih di ikan. Bukan cuma cana sih. Hampir Di semua hampir ikan semua tuh ada. ikan ya. Oke. Nah ini top chair banget. Nah, tapi kalau teman-teman mau dapat ininya dari mana? Shopee, Tokopedia banyak atau Kayak mungkin saya jelasin. di marketplace udah banyak Udah sih banyak kita. ya? Udah resellernya juga udah lumayan banyak ya. Oke. Ya tinggal cari aja tadi ini Aqua Plus atau Aqua Shopee, Dose. Tokopedia udah banyak banget. Komen banget. Nah, terus kita balik lagi ke lebih ke tadi ikan koi ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang oke ini lagi ngalamin kayaknya sakit tapi nggak tahu nih sakit apa, apalagi mungkin orang yang panik kan. Gimana? Banyak. Banyak ya. Yang banyak. Oke. Bagi yang mahal ya. Nah, pesan dari Bang Hendy untuk teman-teman. Kalau bisa sih kita nggak usah buru-buru ambil tindakan, karena kadang-kadang ikannya tuh mati bukan karena sakitnya, tapi karena tindakan buru-buru kita. Oh, oke. Jadi Berapa buru-buru ya? diserok, diangkat, masukin ke air baru, stres, mati. Atau buru-buru masukin obat, padahal sakitnya apa, obatnya apa, Oh, ikannya tambah drop kondisinya. Jadi Iya. sebaiknya kita lihat dulu, terus kira-kira langkah selanjutnya yang paling amannya apa. Kita bisa pantau. Misalkan ya, oh ternyata airnya nih, masalahnya airnya. Oh langkah selanjutnya jangan kasih makan dulu supaya air nggak semakin jelek. Paling kayak gitu. Atau cepet-cepet ganti air. Jadi observasi dulu, merah-merah, nggak harus selalu langsung masuk obat. Jadi kita pantau dulu lah. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol sama Bang Hendy lewat Bisa mana? lewat IG sih. Oke, IG-nya. IG-nya koi.vet.indo. Oke, @koi.vet.indo. Iya. Dan kalau mau ikan-ikan Ya, bisa Venus Aquatic. gitu. Oke. Cari YouTube. Oh, iya, YouTube. YouTube Venus Aquatic. Nah, atau informasi atau berita atau edukasi seputar ikan bisa ke Nakama Aquatic. Nah, thank you banget Bang Niko dan Bang Hendy. Thank you. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.